lam yanfa'ka kalamu. Jadi sidin kada kita bisi peguruan misalnya siapa aja. Diamnya sidin itu melajari juga kepada kita. Dasarna bebandir peguruan kan. Sidin berdiam. Sidin menggawe ini, menggawe itu misalnya tanpa suara, tanpa bicara, maka itu mendidik kita lebih banyak dari didikan ucapan. Namanya kan mendidik. Ucapan ini mau ujari ya, mau ujari. Ucapan penting juga, tapi namanya kita berguru itu ucapan dan selain ucapan. Banyak sekali kisah, ada kisah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah berisi guru ngarannya Hamad bin Abi Sulaiman. Beliau mulazamahi perguruan itu hingga 40 tahun. Itu mengaji setematnya sebulan atau setahun, berapa tahun. Orang dulu mengaji 40 tahun. Hamad bin Abi Sulaiman. Maka Abu Hanifah berkata, sabattu inda Hammadin arba'ina sanah fanabattu faman lam yakun lahu sabat lam yakun lahu nabat. Aku mulazamah dengan guruku Hammad ngarannya 40 tahun maka aku tumbuh. Maka barang siapa yang tidak ada mulazamahnya, bagaimana dia bisa tumbuhnya? Semua mengaji ke sini lucak-lucak kita kan. Tidak ada Jepang hasilnya istilahnya. Tapi sebagaimana tanaman yang tumbuh setumat cabut, tumbuh pindah-pindah pesantren ya, bahasa kita tuh waduh mu'alim tugul, nah bahasa kan. Itu dalam masalah mulazamahnya dalam membicarakan Mu'az bin Jabal. Kemudian, wahai Mu'az, aku menyukaimu, aku mencintaimu. Cinta itu ada karena keelokan rupa, ada keelokan sifat. Barangkali tidak perlu kita bahasnya. Ada orang menyukai karena elok sifatnya, karena nyaman dilihat, nyaman dipandang. Ada juga orang menyukai karena bagus akhlaknya dan sebagainya. Kemudian fakul maka ucapkan. Nabi mencintai, Nabi menyukai, tetapi yang Nabi berikan itu adalah doa. Lamun kita mencintai, menyayangi, kita berikan itu duit barangkali, atau makanan atau apa. Dan sebenarnya Nabi itu sudah pasti memberi makan, karena Mu'az kan dibonceng oleh beliau, masa tidak dikasih makan. Sehingga istilah cinta dan suka itu memberi makannya itu sudah otomatis istilahnya, tidak perlu disuruh lagi, istilahnya tidak perlu ini kan lagi. Tetapi yang paling berfaedah, paling utama itu apabila kita mencintai itu mendoakan atau menyuruh berdoa, memberi amalan doa bahasa kita. Wah itu larang benar harganya. Misalnya kita sayang wan anak, mungkin cara pandang itu beda-beda lah. Tapi ini bagaimana cara pandang Rasulullah mencintai Mu'az bin Jabal dalam hadis ini. Karena Nabi juga mencintai yang lainnya pada hadis lain maksudnya. Dalam hadis ini Nabi mencintai Mu'az bin Jabal karena dia sering memboncengi Rasulullah, dibonceng oleh Rasulullah SAW. Yang Nabi berikan tentu saja makan, minum, dan lazimnya, istilahnya kan, lazimnya dalam orang berboncengan istilahnya. Nah. Tapi selebih daripada itu, Nabi memberi amalan doa dan kadang memberatkan.
Alhasil kesimpulannya, pemberian cinta macam-macam. Pemberian cinta ada cincin emas misalnya kan, pemberian cinta. Salah kan? Jujur aja. Karena salah, kita bukan masalah salah. Pemberian cinta bentuk bahkan mobil, bentuk rumah dan lain sebagainya, salah lagi? Bukan salah. Tapi itu kecil. Mobil dalam 3 tahun akan rusak, ya kan? Rumah dalam 50 tahun akan jadi apa rumah itu? Bisa kebanjiran kalau aspal benek terus, ya kan? Rumah dalam. Jadi hendaklah kita memahami apa pemberian cinta itu dengan apa pahaman yang baik istilahnya. Kita mencintai A, B, C dan sekian orang, ya bini kita atau laki kita bagi perempuan, anak kita, orang tua, mertua dan lain sebagainya, saudara dan sanak, marina, murid dan kawan-kawan. Nah, itulah bedanya orang alim dengan orang tidak alim, orang yang tahu dengan orang tidak tahu. Jadi orang kada tahu ini dia menggambarkan cinta itu dalam bentuk materi. Nak kampus sekolahkan sampai S3 istilahnya kan, komodali bahkan menjadi polisi, jadi apa ibaratnya kan, di bidang akademik. Cinta memang. Kemudian dikawinakan, diberi usaha, dimodali usaha, membuka suatu perusahaan, kemudian rumah dan mobil dan apa lengkap, istri tercantik, kemudian harta dan sebagainya lah istilahnya. Nah, panjang. Apakah itu cinta? Ya benar saja itu cinta. Karena dia melakukan itu karena sayang, karena cinta. Tetapi nilainya itu sedikit dibanding yang besar, maksudnya ya, dibanding yang sejati, dibanding cinta atau pemberian cinta yang sejati. Baik kita kaya atau miskin, berilah orang yang kita cinta itu doa. Kita yang mendoakan atau kita memberi amalan doa. Doa apa ya? Doa apa saja. Sungguhnya kita ini soleh, itu barokah doa orang-orang tua kita. Mau dari mana kita ini dapat berislam? Coba kita lahir dari orang tua non muslim, apa kita menjadi muslim? Oh, belum tentu. Jadi kita ini soleh, kita ini dapat sembahyang subuh, kita bisa mengaji, kita ini bisa. Itu barokah doa orang tua kita. Ya Allah, jadikanlah anakku ini soleh. Jadi jasa yang luar biasa. Sampai orang 7 turunan didoakan ya. Sampai dalam surah Al-Kahfi, wa kana abuhuma sholiha. Ya, ada kisahnya nih, wa kana abuhuma sholiha. Abahnya soleh, mendoakan keturunannya baik sehingga ditolong oleh Nabi Allah Khidir dengan Musa. Dalam tafsir abuhuma ini datuknya yang ke-7, bukan abahnya. Wa kana abuhuma sholiha. Kayaknya yang ke-7 udah sekian, yang ke-7 kayak yang ke-7 itu mendoakan soleh. Nah, jadi segala kebaikan misalnya ada dalam diri kita daripada berislam, beriman, nah ini doa oleh orang tua kita. Maka wariskanlah doa itu sebagaimana kita mewariskan harta. Doa. Nah, doa apa saja, mau Rabbana atina saja, mau apa saja. Nah, adapun dalam hadis ini doa yang diwariskan oleh Nabi kepada yang beliau cintai dalam hadisnya itu Muaz bin Jabal, doa pendek. Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku
ala zikrika, atas berzikir kepadamu, wa syukrika, mensyukurimu, wa husni ibadatik, dan baiknya beribadah kepadamu. Ya Nabi kan tidak memberi dua nih mau supaya kamu sugih, karena sugih itu kecil dibanding zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Buru-buru amalan sugih. Sesungguhnya Nabi kadang memberi amalan sugih itu kepada Muaz, padahal Nabi sayang kepada Muaz. Yang Nabi beri zikrika, ya Allah bantu aku supaya berzikir, supaya syukur, supaya bagus ibadah. Nah, itu. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, dunia dan akhirat ini ada dalam doa. Mau apa saja doa. Misalnya bodoh, doa. Misalnya miskin, doa. Apa saja doa. Doanya seperti apa? Tidak ada seperti apa, ya Rabbi, Allahumma, Allahumma, tapi doa terus, jangan berlebihan. Ada kisah masyhur dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i berisi murid kada pintar lalu, warnanya Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Ar-Rabi' Al-Muradi salah satu murid Imam Syafi'i masyhur, yang meriwayatkan Musnad, yang meriwayatkan Al-Um. Nah, ada murid Imam Syafi'i namanya Al-Muzani, itu mengarang kitab Mukhtasar Al-Muzani. Tapi yang banyak meriwayatkan mazhab Syafi'i adalah Ar-Rabi' Al-Muradi, itulah yang menulis Al-Um dan selainnya yang disuruh Imam Syafi'i. Ar-Rabi' Al-Muradi ini udah pinter lalu, ada pendapatan, dilajari kena mudapat, sampai diulangi pelajaran itu 39 kali, ya kada paham juga. Suruh ke rumah pulang, dilajari pulang biasa, kada paham juga. Aku menyerah aja Imam Syafi'i, udah akam kayak ini aja, berdoa aja akam sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh belajar. Jadi doa, sungguh-sungguh berdoa. Akhirnya ia jadi Al-Muradi tadi, jadi penerus daripada mazhab Syafi'i. Nah, itu bangsanya. Ada juga ayah kami buat kisah guru sidin Syekh Ahyad Al-Buguri. Syekh Ahyad Al-Buguri ini ujar ayah kita berapa kali hendak ampih sekolah kepada nu guru ampih aja sekolah ada mau dapat. Nah, kada diberikan ampih terus ya, diberi amalan doa Allah, doa punya doa bebas saja, tidak ada doa yang khusus ini apa doa. Nak kita baca ya Rabbi, tapi doa aja, hanya ibaratnya tuh runtuh aja kayaknya. Nah, ibaratnya nih. Akhirnya jadi alim, seorang ulama besar, sahibul karamatil bahirat, al-imamul jami'ul wasif, Syekh Muhammad Ahyad bin Idris Al-Buguri, masyhur. Guru oleh para guru kita. Banyak lagi. Abu Hanifah berisi murid namanya Abu Yusuf. Kata Abu Hanifah, kun tabali dan fa'akhrajat ka mula muwazabatuka ala daras. Ikam ini Abu Yusuf kayak pintar rasanya, cuma rajin ini dan sebagainya lah. Kisah doa ini panjang sampai istilahnya Nabi Musa hendak kawin karena berduit, ya Allah, melihat anaknya Nabi Syuaib, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Hendak ya Allah kacar liur istilahnya kan. Nah, tapi menurang mungkin kayak Nabi Musa sekali aja berdoa. Mun kita ini siapa kita?
Ya boleh. Nah, kesimpulannya baik dunia baik akhirat dua aja. Dua ini larang pada harta. Harta pun dijaga dengan doa juga. Harta diperoleh dengan doa. Yang kada mungkin. Ya musakhiras samawati wal ardi wa ma fihinna. Doa ini berdoa tuh banyak pujiannya. Kabul tak? Hulu hilir hulu pujiannya. Doa seperti aja. Jangan kita kebanyakan permohonannya, pujiannya sedikit. Ya musakhiras samawati sab'i wal ardi wa ma fihinna. Wahai apa lagi? Wahai orang yang menundukkan langit dan bumi, wahai ini, wahai itu. Ya kan? Kabul. Adab doa itu ringkasnya seperti itu saja. Ada panjang-panjang ada. Yaitu banyak pujiannya, beribu-ribu pujiannya. Ini itu. Anta qayyumus samawati wal ard. Ya ilahal awalin ya akhirin. Ya ini ya khairan afsur. Apa-apa lagi. Muyak juga Tuhan mendengar. Mau Tuhan mengabulkan. Udah nih. Ini itu rahasianya. Ada ngalih kan ya. Mau hendak apa aja, hendak kawin, hendak suge, hendak mau banyak doanya apa beberapa aja. Doanya kalau doa daripada Nabi bagus kita ikut karena mau ikut Nabi. Tapi Nabi dia hendak suge. Misalnya kita hendak suge, kita seorang aja malah doa. Ya ini, ya itu, ya sanada man la sanadalah, ya zukhra man la zukhralah, ya ghiyasa man la ghiyasalah. Wahai penolong orang yang tidak ada bisi penolong. Wahai sandaran orang tidak ada bisi sandaran. Sampai ada ayatul taskhir, ayat menundukkan. Ayat menundukkan itu yaitu 3 surah pertama Ar-Ra'd. Alif lam mim ra. Itu awalnya aja ingat juga. Nah, imbahnya tuh tilka ayat tuh apa lagi panjang. Di situ ada wasakhkhara asy-syamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma. Nah, kalimatnya nih. Wasakhkhara asy-syamsa wal qamara. Dia menundukkan langit dan bumi. Langit dan bumi hanya ditundukkan, jadi digutak aja Allah Ta'ala ini. Gutak ya terus itu. Jadi hendak harta seapa aja, namun kita hendak, ya kan? Tapi Nabi menganjurkan zikrika wa syukrika wa husna ibadah. Harta bisa menjadi fitnah, bisa menjadi pikiran, bisa mengganggu ibadah. Jadi utamakan doa itu zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya Allah, ulah aku ini ahli zikir, ahli syukur, ahli ibadah. Bila perlu harta berdoa juga. Ya Allah, lunasakan hutangku misalnya apa lagi. Supaya aku ini, supaya itu kecil aja. Bagi Allah Ta'ala urusan itu. Sehingga dalam suatu ijazah 3 ayat awal Ar-Ra'd ini ditulis dengan 5 syarat. Menulis pada suatu kertas, disimpan pada 4 butul, taruh 4 buncu, istilahnya 4 buncu apa nih. Tapi pertama kalinya itu diruqyah dulu tempat itu dengan ayat kursi 41 kali. Menghilangkan hantu-hantu kan. Maka ditaruh ayat taskhir itu tadi. Ini istilahnya ini sahih, ijazah sahih. Di 4 misalnya kita berisi rumah, kita berisi toko, kita berisi. Wah, asalnya sebuah toko bisa jadi 10. Asalnya sebuting truk bisa jadi 5. Nah, itu fakta seperti itu. Jadi kita baik kita sugih kita apa ini doa kuitan, bukan sebuah warisan kuitan. Kalau ada warisan ya warisan kuitan.
Misalnya kuitan kita kada mewariskan harta, ya doa kuitan juga. Jadi segala jasa kayak 100%. Al waladu wa maluhu liwalidi. Itu dalam satu hadis. Seorang anak dan hartanya itu punya kuitan. Inya sugih, inya tamat kuliah, inya alim, inya apa, kuitan aja tuh anunya. Coba kuitan kita zaman dahulu mau kada mendidik kita, ya paling misalnya punya yatim kada mendoakan kita. Penting mendoakan anaknya karena kita siapa tahu matinya kan, ada sawat mendidiknya. Nah, itu karena doa orang-orang tua kita. Nah, itu saja. Jadi kalau kita menyumbungkan itu salah, Pak. Ini hasil daripada doa. Sampai Nabi pun itu hasil daripada doa dalam kitab yaitu Al-Anwar fi Syama'ilin Nabiyil Mukhtar. Al-Anwar karangan saya ya. Ada Al-Anwar fikih karangan Ardabili. Ada Al-Anwar fi Syama'ilin Nabiyil Mukhtar karangan orang ingat kita. Imam Baghawi atau siapa kita ada ingat. Pokoknya ngaran kitabnya Al-Anwar fi Syama'ilin Nabiyil Mukhtar. Di situ Rasulullah SAW ditakuni, wahai Rasulullah, ini apa awalnya? Maka beliau berkata, bersabda Rasulullah SAW, ana da'watu Ibrahim. Aku nih gara-gara bahasa kita nih lah, lain pang kisah hadis Nur nih pulang. Nah, itu ada lagi kisahnya. Ini hadis ini saja. Ana da'watu Ibrahim. Aku nih gara-gara doa Nabi Ibrahim. Apa doa Nabi Ibrahim? Rabbana wa ba'as fihim rasulam minhum, ya, yatlu alaihim ayatika wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ini mungkin bujur ke ayatnya itu, tahu salah kita ada hafal juga. Nah, wa ba'as fihim rasulah. Doa Nabi Ibrahim. Orang dua orangnya di situ asalnya selain Nabi Ismail dan Hajar. Ada orang. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Wah, udah ada orangnya asalnya. Ya Allah, liyuqimus salat, jadikanlah anakku ini penyembahiyah. Apa lagi? Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Harapnya doa. Jadikan orang-orang nih hendak mengharubuti anak biniku di sini. Muratnya loh oleh. Ada dua biar harap benar. Allahumma hannin ilayya man ahwajtani ilaihi. Wah, paling harap doa sudah. Allahumma hannin ilayya, ya Allah buatlah rindu kepadaku orang yang engkau perlukan aku kepadanya. Jadi apa urusan kadang-kadang. Karena doa kita, ya Allah buat rindu orang yang aku perlu kepadanya. Wah, kaleh. Tapi kita awas sekali aja berdoa beribu-ribu kali ya, bukan? Macam kayak 1000 candi juga istilahnya kan. Kisah siapa tuh lah gitu kan, tapi apa ya? Adanya bisa melamar kok, tapi buatkan 1000 candi. Wah, kita ini kadang awas 1000 candi, 1000 doa. Marahnya bini orang lain, tapi lu orang melamar seorang hanya bisa sepeda tinjak ya, orang bisa inova apanya tak kalah, tapi awas kau kalah dengan doa nanti. Doakan 1000 doa, lebih baiknya aja juga. Marah ya, ini contoh aja lah. Marahnya milik orang, kita bisa Allah Ta'ala memberi nanta bagus, taharat akhlaknya, tabungan sifatnya, tanyaman dipandang, tanyaman dirasa. Itu jadinya. Jadi kada buka kerasan. Namun sudah takdirnya Allah Ta'ala bahwa kita, misalnya karena jodoh, ini kisah jodoh, udah letakkan di situ.
tapi doakan ya 1002 kalah wan 1000 candi tadi. Orang 1000 candi, kita 1002. Doa apa? Pun atina mana apa soalnya? Bener atina namun bagus. Doa Nabi mengajari kepada Ibnu Abbas. Nah, apa-apa punya doa nih supaya kada kecelakaan di jalan. Doa juga. Allahumma inni a'udzubika min an azilla au uzalla. Enggak situ kan. Panjang apa? Malih apa? Ya Allah, aku berlindung denganmu dari bahwa aku tergelincir atau digelincirkan. Apa maksudnya? Tergelincirnya maksudnya rabah sebelum motor atau tabrakan bukan. Kok udah mau kecelakaan? Coba aja. Bapak kecelakaan ya juga mau, tapi gede ingat baca doa nih. Amun sabangsa ingat aja, ada mau. Karena berlindung lawan Tuhan. Mau kayak apa lagi? Mau Tuhan kada kuat dimintai perlindungan, peraya jadi Tuhan ya kalau. Allahumma inni a'udzubika min an azilla au uzalla. Baca. Kada mau kecelakaan, paling habis bensin. Ya kalau supaya kada mau habis duit di perjalanan, bahkan bila kita berjalan pasti dapat duit, ada juga ijazahnya. Ini kan ada sembarang ijazah. Ijazah dari Habib Muhammad Al-Jawad di Palembang. Tuha orangnya termasuk Habib nangalih di jari juga. Oh, kita dapat ketemu entah tahun berapa lawas. Muhammad Al-Jawad, Muhammad bin Ali Al-Jawad, murid oleh Habib Ahmad bin Abdul Qadir bil Faqih. Siapa sih guru-guru sidin banyak kan? Habib Abdullah bin Ahmad bin Faqih. Jadi kada alih kada, yaitu isyraq. Aslinya ulun disuruh ceramah sampai isyraq sampai duha ulun lawan. Lawan hakun habian. Nah, sebelumnya jam 6-nya juga. Nah, bacaannya li'ilafi Quraisyin-nya 3 kali. Hendak perjalanan nih. Sidin mencobakannya Sidin. Beristilah kadang buat duit kok. Oh ya Sidin nih. Wajah Habib Muhammad Al-Jawad ini Tuhan atau hidup kamu sih. Muhammad Al-Jawad Sidin. Oh ahli dalam berbagai ilmu lah ibaratnya kan. Masya Allah. Palembang. Orang tersembunyi juga. Palembang kan banyak orang alim. Aku berselah Sidin, kadang buat duit tulak ke Jakarta dapat duit. Karena barang siapa membaca li'ilafi Quraisyin 3 kali, maksudnya surah Quraisy, hendak tulak pasti dapat duit. Ujar Sidin, tahu juga kita. Menurun alhamdulillah juga kada surah juga istilah mencobakan kadang buat duit kadang wane. Tawakalnya kita kada kuat. Sidin tuh kan alim ya Allah. Aman ulunnya kada wani pang tulak nih kada membawa lo habis bensin apa lain judul. Nah, kita makomnya lain. Apalagi masalah nak tulak jelas. Ijazah dari abah kita, arwah ayah kita, supaya sampai lakot ja'akumnya bacaannya sekali ya. Barang siapa membaca lakot ja'akum apa lagi kalau sampai habis. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Enggak situ aja, cuma disambung bagus saya lagi. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Innallaha sambung lagi supaya kan Bapak ya bisa selawat kan. Sebenarnya laqad ja'akum aja. Laqad ja'akum tapi sampai Rahim. Sambung innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sampai. Ulun biasa dari mana nih? Kurun tumpang cutuh. Wah, ada yang tahu. Tumpang cutuh ini ekstrim istilahnya. Kita membawa Fortuner sampai kapnya tuh banjir.
sampai mendakannya. Kita mau buat Fortuner kan apa waktu itulah, pokoknya sampai kapnya tuh banjir. Nah, lain CRP kalau lah, jadi tamandak CRP itu mati. Supir kita ini mungkin ahli atau ahli mati ya, tapi kawal ke atas itu. Nah, ini punya ada beberapa kali kejadian. Jadi ada Fortuner, ada CRP-nya kita dulu rancak situ. Jalan ekstrim, kurang tapi akun mas itu jauh berapa jam, 3 jam mungkin dari Kurun ke Simpang Tiwah ke Tumpang Jutuh. Wah, punya malam di hutan lah. Kita dakwah urusan. Alhamdulillah. Jadi sampai karena barang siapa membaca laqad ja'akum ini bila anak tua sampainya kayak Pak kasih tahu. Ini contoh saja, hendak diamalkan pun ijazahkan caranya. Kemudian doa, kita kembali kepada, jadi doa ini larang. Jangan dikira kuitan memberi kita warisan harta tuh banyak. Coba akannya harta sebanyak apa, mun kita ini kada pandai bersyukur habis ke diskotek, habis ke permainan, habis lah ya aja. Ya kalau kuler bicari kok kada bisa habis. Jadi harta paling larang itu doa sudah. Doa. Kita diberi doa, baik didoakan atau diberi amalan doanya, kita berdoa tuh memiliki dunia dan akhirat kita. Nah, coba ada sepertinya 11 menit 6 menit ya. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, maka wahai Muaz, aku menyukaimu, aku mencintaimu, maka bacalah dalam riwayat Abu Daud, wahai Muaz, demi Allah aku mencintaimu, maka jangan engkau tinggalkan setiap habis sembahyang fardu, yaitu membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadati. Apa yang diambil dari hadis ini? Rajin beramal. Bercari rajin juga, jangan beramal aja. Bercari rajin juga, beramal rajin juga. Amalnya nang menggutak langit. Jadi langit nang istilahnya macam apa, biru kelabu misalnya kan, susah bener kita hidup. Kurang doa. Doa udah kurang pujiannya. Puji ya banyak-banyak. Itu rahasianya. Nah, jadi hasil daripada hadis ini sungguh-sungguh di dalam beribadah, sungguh-sungguh di dalam berdoa. Jangan puas dalam berdoa. Jadi Tuhan memberi kita kehidupan, apalagi di zaman corona nih, asara corona dan merana jurang lah bagi para orang lah, kita udah tahu ya. Kita ini alhamdulillah kan kita juga merana, mau anak corona macam apa, anak di apa, berdoa aja. Kalau doa macam apa, sembahyang hajat kah, doa biasa kah, doa di akhir malam sepertiga malam terakhir, doa di sujud istilahnya kan. Nah, di sujud kita sembahyang sorangan, mun kita jadi imam karena boleh sujud ini panjang lebih daripada 3 kali tasbih, haram hukumnya. Jadi jangan sujud panjang tuh dalam kitab Sabilul Muhtadin. Dalam kitab Sabilul Muhtadin ingat 3 kali aja bila jadi imam. Kecuali makmum ini rela aja, orang makmum terbatas ya kan, kada di pinggir jalan ayo aja situ. Jadi imamnya banyak anunya, pelajarannya ya kita. Ayat nang handap, surah nang pendek tapi satu surah lebih baik dari setengah surah nang panjang. Banyak pahalanya.
Jadi imamnya al-falaq an-nas jangan mengalih-alih. Al-falaq an-nas al-kausar huwallahu ahad. Laka sambihan. Itu ya. Tapi banyak pahalanya dari separuh al-a'raf, dari separuh al-amfa, dari surah apa. Cuma anak membaca surah itu. Biasa sembahyang di rumah. Wallahu alam. Mudahan kita sehatan bertahan. Mudahan kita ini panjang umur dalam ibadah, luas rezeki, bini sayang, luas rezeki, bini kada sayang, sakit juga hidup. Mudahan anak kita beriman, soleh, solehin, solehin, solehat. Amun mati disudahi dengan husnul khatimah. Ala hadhihi niyati wa ala kulli niyatin solehah. Wa biniyati ma nawahu syuyukhuna wa bisirri asraril Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma, ahyina wa tawaffana muslimina mu'minin wa alhiqna bis shalihin wa ya khazaya wal maftunin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa liwalidina wa liwalidina warhamhum 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 kama rabbawna shighara wa lisairil muslimin wal muslimat. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.